Kita akan bahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Ini bagian kelima dari bab pertama. Bab pertama kita bahas tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Dari video pertama, kedua, dan ketiga yang dalam playlist ini, nanti ini video yang keempat untuk bab yang pertama, tapi bagian yang kelima dalam bab 1, yaitu kita belajar tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Beberapa bentuk akar seperti akar 8, akar 12, dengan akar 18 itu kan bukan bentuk, tidak bisa dapat dikatakan sebagai bentuk akar murni, bukan dalam bentuk kuadrat murni, sehingga itu kita harus menyederhanakan dulu baru bisa kita memperoleh bentuk yang sederhana. Sehingga dia bilang bahwa beberapa bentuk akar seperti akar 8, 12, dan 18 dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Penyederhanaan dari ketiga akar tersebut atau akar lainnya 32 dan akar 21, akar 21 7 kali 3, bukan akar 21, misalnya akar 18, akar 18 sudah, seperti begitu. Kemudian penyederhanaan itu dapat dilakukan dengan cara menyatakan bilangan di dalam tanda akar. Bilangan di bawah tanda akar. Kalau kita mungkin dari video yang kedua, video yang ketiga itu kita kenal ini tuh disebut sebagai bukan kuadran, tapi namanya apa lagi nih, akar di bawah. Ada istilah yang disebut bahwa kalau dia di bawah tanda akar itu namanya apa, kalau kita lihat coba sebelum kita bahas ini, radikan. Sorry. Ini biasa disebut sebagai radikan. Kalau radikal itu akarnya, kalau radikan itu bilangan yang ada di bawah tanda akar. Yang dalam radikannya itu dapat kita lakukan sebagai perkalian dari dua bilangan. Nah, salah satu dari bilangan yang sudah kita buat sebagai dua bilangan yang dapat dikalikan itu dapat kita selesaikan dengan dapat kita buat dalam bentuk kuadrat murni. Nah, misalnya 3 contoh tadi ini yang kita punya adalah akar 8. Akar 8 kalau kita bahas rumus yang kemuka, beberapa sifat akar yang sudah kita bahas. Kalau kita punya akar A kali akar B itu sama dengan akar A dikali akar B. Nanti di antara dua ini baru kita lihat mana yang mempunyai bentuk kuadrat murni. Nah, 4 dan akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Masing-masing ditulis akar 4, akar 2. Akar 4 inilah yang punya sana tuh bentuk kuadrat murni, sehingga bisa langsung ditulis akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian bilangan akar 2 langsung ditulis karena akar 2 itu bentuk bilangan irasional. Kemudian akar 12 kita peroleh dua bilangan yang dikalikan dalam bilangan dua bilangan dalam sebagai radikannya, yaitu 4 kali 3. Kemudian kita kalikan kedua akar secara terpisah,
kita peroleh akar 4 merupakan kuadrat murni sehingga diperoleh 2, dan bilangan irasionalnya yaitu akar 3 yang tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kemudian yang bagian ketiga yaitu akar 18. Kita tahu akar 18 itu 9 kali 2, sehingga kalau akar 9 itu merupakan kuadrat murni yang hasilnya 3, sehingga kita bisa tulis 3 kali akar 2. Nah, ada beberapa sifat yang diberikan untuk dapat membantu kita dalam menyederhanakan bentuk akar, yaitu sifat-sifat berikut yang kita perhatikan. Sifat yang pertama yaitu akar pangkat n dari a. Akar pangkat n dari a pangkat n, atau bisa kita baca sebagai akar pangkat n dari bilangan a pangkat n itu sama dengan a, dengan syarat bahwa n itu bilangan ganjil. Nah, misalnya kita kalau buat contoh, misalnya sini 7, sini 5, berarti nanti hasilnya sini 7. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kemudian kalau sifat yang kedua yaitu masih sama, yaitu akar pangkat n dari bilangan a pangkat n itu sama dengan mutlak a, dengan syarat bahwa kalau a positif itu jika a nya itu lebih besar dari 0 dan n itu bilangan genap. Nah, jika nilai mutlaknya itu kita dapat negatif a jika a itu lebih kecil dari 0 dan n juga genap. Nah, itu sifat yang kedua. Kalau sifat yang ketiga adalah akar pangkat n dari 0 itu tetap 0. Jadi misalnya kita punya 0 pangkat 5, sini tetap 0. Ini kan kalau kita tulis berarti 0 pangkat 1/5. 0 mau pangkat dengan apapun tetap 0. Nah, kemudian sifat yang kedua, akar pangkat bilangan a di pangkat m kali n tambah p dikali b pangkat q, maka a nya itu dipangkatkan dengan m, kemudian akar pangkat n nya kemudian yang menjadi radikannya adalah a pangkat p dengan b pangkat q, dengan syarat bahwa p itu lebih kecil dari n dan q juga lebih kecil dari n, atau n lebih besar dari q dan n lebih besar dari p. Sifat yang kedua yaitu ini tuh bisa kita katakan sebagai sifat perkalian. Akar dimana akar pangkat n dari bilangan a dikali dengan akar pangkat n dari bilangan b itu sama dengan akar pangkat n dari a kali b. Kemudian bagian f ini itu kita kenal sebagai sifat pembagian dalam menyederhanakan akar, yaitu akar pangkat n dari a dibagi dengan akar pangkat n dari b itu sama dengan akar pangkat n a dibagi dengan b. Nah, kemudian sifat yang ke g, kan ada 9 sifat. G ini kita bisa menyatakan sebagai sifat ke-7. Ini tuh kan kalau misalnya kita tulis berarti a pangkat 1/n dikali dengan 1/m, atau kita bisa tulis menjadi a pangkat 1/m kali n sama dengan a m kali n akar pangkat m kali n dari bilangan a. Kemudian yang ini kalau kita punya
ini tuh tidak dengan cara begini kan biasa kita juga tulis menjadi A pangkat N per M. Ada di dalam 6 sifat bilangan bulat dan bilangan negatif itu juga sifat itu juga berlaku pada bagaimana kita mau menyederhanakan bentuk akar. Kemudian sifat yang ke-9 yaitu N akar pangkat N kali P dengan akar pangkat N kali P dari bilangan A M pangkat P, di mana radikannya itu juga dipangkatkan dengan M kali P, maka kita punya bentuknya itu adalah akar pangkat N kali P. Ini kalau kita tulis sifat ini kan kenapa bisa menghasilkan ini kan A pangkat M kali P dibagi dengan N kali P, sehingga A pangkat dicoret-coret berarti A pangkat M per N. Dan jika kita tulis berarti A pangkat M di sini N, itu akar pangkat N nya. Kemudian dikasih contoh akar 48, karena 48 itu adalah dua bilangan, kita kenal 48 itu berarti 16 dikali dengan 3. Akar 16 ini tadi kita kenalnya apa? Bentuk kuadrat murni. Karena setelah itu tidak perlu disederhanakan lagi. Akar 16 kita tahu bahwa akar 16 itu 4. Kemudian akar 3 kan tidak disederhanakan, langsung ditulis saja akar 3. Karena akar 3 itu merupakan bilangan irasional. Nah, kemudian itu bagian A. Nah, bagian B itu dikerjakan dengan dua cara. Ini kita katakan saja sebagai cara 1. Ini kita nyatakan sebagai cara 2. Nah, cara 1 itu kita gunakan sifat pembagian untuk menyederhanakan akar. Pembilangnya dibuat akarnya sendiri, penyebutnya akarnya sendiri. Kemudian kita lihat bahwa kalau akar 1 tetap 1, akar 50 kan 25 kali 2. 25 kali 2 kita peroleh 25 dikali dengan akar 2. Akar 25 5, akar 2 tetap akar 2. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian kalau cara yang kedua, ini itu bisa kita sebut sebagai manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar kan terkenal ketika kita mengerjakan dalam, kalau teman-teman ingat ada cara pemfaktoran itu kan, cara menyederhanakan mencari pemfaktoran kan dalam bentuk kuadrat. Itu dalam persamaan kuadrat kan kalau kita mau sederhanakan kita punya 3 bentuk. Yang pertama itu pemfaktoran, yang kedua rumus ABC, yang ketiga itu dengan menyamakan kuadrat sempurna. Nah, dalam menyamakan kuadrat sempurna itu yang paling banyak digunakan itu kita gunakan manipulasi aljabarnya di sana. Nah, sekarang cara yang kedua ini kalau kita lihat kita manipulasi 1/50 itu sama dengan 1/100 dikali dengan 2. Karena kalau misalnya kita perkecil 2 dibagi 2 kan 1, 100 bagi 2 kan 50. Nah, setelah kita manipulasi 1/50 itu, kita karena dalam bentuk perkalian kita gunakan sifat perkalian di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua, sehingga kita peroleh bahwa 1/100 kita gunakan aturan sifat akar
Untuk pembagian, maka kita peroleh akar 1 itu sama dengan 1 dan akar 10 itu sama dengan 10 dan kita peroleh akar 2. Nah kalau kita lihat sini 1 per 2 akar 10. Di sini 1 per 5 1 dibagi 5 akar 2. Nah itu sebenarnya hasilnya sama saja sih. Kalau teman-teman mau hitung dalam bentuk desimal hasilnya sama. Tapi di sini tuh kan kita kenal bahwa dia selesaikan ini tuh menggunakan sifat apa nih? Kalikan sekawan. Kalau kita sederhanakan berarti 1 per, kalau kita uraikan berarti 1 per 5 akar 2 dikali 1 per 5 akar 2 itu sama dengan 1 per kalikan sekawan berarti di atas juga dikalikan sini 5 akar 2. Berarti kita punya 5 akar 2 25 akar 4 sama dengan 5 coret-coret berarti akar 2 dibagi 5 akar 4 itu 2, sehingga kita peroleh akar 2 per 10 atau sama dengan 1 per 10 akar 2 yang kalau kita lihat bentuk ini sama dengan ini. Nah itu untuk bagian B. Sekarang bagian C. Kalau bagian C kita cukup perhatikan cara simpelnya tuh, kita perhatikan bilangan yang ada di sini. Kalau tidak ada dikasih bilangannya berarti itu kita tahu bahwa itu adalah bentuk kuadrat, sehingga di sana pasti bilangannya 2, sehingga di dalam kita perlu sederhanakan supaya bisa dibagi dengan 2. Sehingga kalau di sini pangkat 3 kita jabarkan menjadi A pangkat 2 kali A, karena sini berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Kan 1 kalau dijumlahkan hasilnya 3. Begitu. Setelah itu kita pakai sifat perkalian untuk mengambil bentuk akarnya sendiri. Kita pola akar 4 2. Akar dari A kuadrat itu sama dengan A, dan dikali bentuk akar irasionalnya kita peroleh A kali B. Kemudian berlaku juga dengan ini, kita peroleh 4 A kuadrat dikali dengan 2A, kita peroleh 8A kuadrat. Source itu A pangkat 3 di sini. Sehingga 2 kali A kuadrat dikali dengan 2A kali B, kita peroleh 8A pangkat 3. Setelah itu kita keluarkan dari akar menggunakan sifat perkalian pada akar. Yang ini yang bisa disederhanakan sendiri, kemudian yang tidak bisa disederhanakan sendiri, dan nanti hasilnya dalam bilangan irasional ini. Kemudian kita selesaikan akar 4 2, akar A kuadrat A, akar B kuadrat B, akar C pangkat 4 itu C pangkat 4, sehingga kita peroleh hasilnya tuh ini 2ABC kuadrat dikali akar 2BC. Kita pindah yang berikut ini, latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat dan jelas. Kalau kita punya akar 72 kan kita berarti akar 9 kali 8. Kalau kita uraikan berarti akar 9 dikali dengan akar 8. Kemudian di sini 3, akar 9 3, akar 4 dikali 2 menjadi 3, akar 4 dikali akar 2 sama dengan 2, kita tulisin saja 3 dikali 2 dikali akar 2 sama dengan
6 akar 2. Kemudian yang 729 di sana kan 3. Nah sebenarnya kita mau cari dia itu berapa pangkat berapa kan tinggal kita pakai cara ini saja ya. 729 dikali dengan sini 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, ingat 1, 3 kali 2. Kemudian di sini 3 kali 2 4 3, 3 kali 1 3, 3 kali 8, berarti sini 3 kali 27, 3 kali 7 21, 1 ingat 2, 3 kali 2 6 tambah 28, sini berarti 3 kali 9, 3 kali 3. Kalau kita hitung kita punya 3 sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6, sehingga kita punya akar yang ini nih, 3 akar 729 itu sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 3 6 per 2, sini 3, sini 6 bagi 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi sini sama dengan 9. Kemudian ini oke. Bagian C kita tulisnya penyelesaian, walaupun kita selesaikan yang bagian sana-sana, tapi ini jadi kita selesaikan sini 4 akar 576, berarti sini sebenarnya bisa berkecil sih, tapi kita tulisin saja 24 dipangkatkan 2 A pangkat 16, ya lebih yang dekat 16, A pangkat 16 dikali A, kemudian EB pangkat 8 tetap, C pangkat 8 dikali dengan C. Di sini kemudian 24 pangkat 2 A pangkat 16, B pangkat 8, C pangkat 8. Yang sisanya yang tidak bisa kita sederhanakan kan berarti masih sisa ada A dikali dengan C. Kita ambil akarnya sendiri-sendiri pakai sifat perkalian akar, berarti sini 4, sini 24 kuadrat, A pangkat 16, B pangkat 8, C pangkat 8 dikali akar 4A kali C. Sehingga kalau sini kita kita bisa tulis 24 kuadrat, di sini 4, 16 bagi 4 berarti sini A pangkat 4, 8 bagi 4 berarti B pangkat 2, 8 C pangkat 8 berarti C pangkat 2, 4 akar A kali C.
Kemudian 24. Kalau kita sederhanakan berarti 24. Oh sudah. 24 ini saja. Kalau di sini kita punya misalnya 24 dipangkatkan sini kan 2, berarti 2/4. Iya. A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 2, 4 akar kali C. Berarti 24 ini diperkecil sama-sama bagi 2, berarti tinggal 1/2. A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 2, 4 akar kali C. 20 ini berarti tinggal akar 24. A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 2, 4 akar kali C. Tinggal kita tulis saja 8 itu 24 itu 8 kali 3. A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 2, 4 akar kali C. Akar 8 kan ini kan kalau bisa kita tulis berarti 4 kali 2 kali 3 kali A kuadrat B kuadrat A pangkat 4 C kuadrat 4 akar A kali C. Berarti kita punya akar 4 itu 2, berarti 2 kali 3 berarti sini 2 akar 6. A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 2, 4 akar A kali C. Jadi kita bisa tulis di sini jadi 4 akar 5 7 6 A pangkat 17 B pangkat 8 C pangkat 9 itu sama dengan 2 akar 6 A pangkat 4 B pangkat 2 C pangkat 2 4 akar A kali C. Itu bagian C. Kemudian pakai warna aja untuk kerjaan bagian D. Bagian D kita selesaikan sini saja. D itu N akar A pangkat 10N ditambah 3 itu sama dengan N akar A pangkat 10N dikali A pangkat 3. Karena di sini berlaku sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan AM tambah N. Menjadi N akar A pangkat 10N dikali N A pangkat 3. Menjadi ini 10N A pangkat 10N dibagi N dikali A pangkat 3/N. Menjadi coret-coret A pangkat 10 dikali A pangkat 3/N. Jadi N akar pangkat A 10N plus 3 itu sama dengan A pangkat 10 A pangkat 3/N. Nah itu untuk yang pertama, soal yang pertama. Kemudian
Soal yang kedua yaitu A X kuadrat ditambah 2X plus 1 itu sama dengan akar dari X plus 1 dikali dengan X plus 1 itu sama dengan akar dari X plus 1 kuadrat sama dengan X plus 1. Ini kalau kita uraikan nanti kita perlu lisan. Karena X plus 1 dikali X plus 1, X kali X kan X kuadrat, sekali 1 plus X, 1 kali X plus X, 1 kali 1, 1. X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, kemudian kita lanjut bagian B. A ditambah 2B ditambah akar dari A kuadrat dikurang 4 A kali B ditambah 4B kuadrat, dimana A sama dengan 2, B sama dengan 4. Ini kita uraikan saja. 2 ditambah 2 kali 4 ditambah akar dari 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 4 tambah 4 dikali 4 dikuadratkan. Berarti sini 2 ditambah 8 ditambah akar 2 kali 2 4 dikurang 4 kali 4 16 kali 2 32 ditambah 4 kali 4 16 tambah 4 sini 64 sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 4 32 tambah min 32 tambah 64 sini positif 32 sama dengan 2 ditambah 8 ditambah akar 36 sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 16. Jadi A tambah 2B ditambah akar dari A kuadrat kurang 4AB ditambah 4B kuadrat untuk A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. B sama dengan 4 adalah 16. Kemudian kita lanjut, ubahlah ke dalam bentuk radikal penuh, yaitu radikal dengan koefisien. Ini langsung kita selesaikan sini saja. 3. Kalau akar 3 kan kita tahu akar 3 itu 9. Kalau akar 5 tetap saja akar 5
Sehingga kalau bentuk seperti begini kita pakai sifat perkalian akar, berarti per 9 kali 5, berarti sini akar 45 radikal koefisien. Nah ini nih, atau disebut sebagai radikan. Kemudian karena sini 3, kita bisa tulis saja ini sebagai kuncinya sih, kunci untuk kita bisa pakai kerjakan. Itu berarti di 3 berarti 4x kuadrat, ini dipangkatkan juga dengan 3, kemudian diakarkan juga dengan 3. Nah dikali dengan sini y kuadrat, sini 3. Ini kalau kita sederhanakan kembali ke sana, atau kita tulis dalam bentuk perkalian, berarti sini 3 4x kuadrat dipangkatkan 3 dikali dengan y kuadrat, atau kalau kita sederhanakan berarti 4 kali 4 itu 16 kita punya sini 3 berarti 64 x pangkat 2 kali 3 6, sini y kuadrat. Oke. Kemudian kita punya bentuk yang terakhir, yaitu x kurang y ditambah x plus y. Ini menjadi tanda ini sebagai kunci untuk kita bisa kerjakan bagian sebelah sini. Berarti sini x min 2 x min y dibagi x plus y dipangkatkan 2, kemudian diakarkan. Kemudian di sebelah juga begitu, x plus 2 x plus y bagi x min y. Nah kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita coret ini dengan 2 di sini kita coret, nanti kembali dapat yang sana, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa berarti ini dalam bentuk akar. Nah kemudian setelah begini berarti kita tinggal pakai sifat ini saja, a kali a kali b itu sama dengan a kali b. Kita pakai kerjakan sehingga kita peroleh x plus x min y, x min y x plus y dikuadratkan dikali dengan x plus y, di sini x min y, ini min y di sini. Atau kalau kita sederhanakan berarti kita punya x min y kuadrat x plus y kuadrat dikali x plus y
dibagi dengan X min Y. Kalau ini kita coret, berarti nanti kita punya yang sisanya itu adalah X plus Y. Ini kita coret, berarti yang sisa atas ini kita punya adalah X min Y, atau akar dari X min Y dibagi dengan X plus Y. Oke. Itu hasilnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke tiga A, 3B, 3C. Oh, begini aja. Jadi 3 akar 5 itu sama dengan akar 45, kemudian 4 X kuadrat 3 akar Y kuadrat itu sama dengan 3 akar 64 X pangkat 6 Y kuadrat. Kemudian 3 X min Y X plus Y, ini X plus Y X min Y itu sama dengan akar dari X min Y dibagi X plus Y. Lanjut ke nomor masih ada yang kita harus kerjakan. Sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Kalau ini kita pakai sifat apa nih, pembagian pada akar, berarti sini tinggal akar 5 dibagi dengan akar 6. Kalau ini menjadi akar 20, sini akar 19 dibagi dengan akar 50, atau sama dengan 20 akar 19 dibagi dengan akar 25 kali 2 sama dengan sini bisa 20 akar 19 dibagi dengan 5 akar 2, atau sama dengan 4 akar 19 dibagi akar 2. Coba kita uraikan, ini bisa di ini kan tidak. Coba kita uji coba, kalau tidak bisa ya kita kembalikan. Misalnya ini menjadi 4 akar 19 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 menjadi 4 akar 2 dikali akar 19 dibagi dengan 2. 4 bagi 2 berarti sini sama dengan 2 akar 2 kali akar 19. Oh, bisa. Kalau kita lakukan perkalian sekawan, kita bisa peroleh ini menjadi bentuk yang sederhana, menjadi
2 akar 2 dikali akar 19. Kemudian untuk bentuk yang nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Sekarang kalau nomor 3, 12. Kita ambil bentuk, karena dalam bentuk pembagian berarti kita bisa tulis menjadi 12 akar C pangkat 7 dibagi 12 A pangkat 7 B pangkat 10. Ini menjadi 12 akar C pangkat 7 bisa kita manipulasi menjadi C pangkat 6 dikali C. Kemudian di sini kan ada 12 A pangkat 7 dikali 12 B pangkat 10. Kita bisa manipulasi menjadi akar C 6/12. Terus di sini bisa, tidak perlu kita tulis, kita langsung tulisan di C, di sini 12. Ini menjadi 12 A pangkat 6 dikali A, kemudian di sini 12 sorry, masih bisa diperkecil aja, berarti sini B pangkat 10/12. Kalau kita perkecil lagi berarti sini menjadi C pangkat 6/6 1. 6/6 1, 12/6 2, berarti sini akar C. Saya takut kita salah soal. Oke. C pangkat 6 bagi sini bagi 2 berarti nanti sisa 6/2 1 per 12 bagi 6, 6/6 1, 12/6, sini 2. Kemudian sini 12 akar C dibagi di sini ini 6, 12 berarti sama seperti yang di atas, berarti sini A pangkat 1/2 dikali A pangkat akar A, sini 12. Berarti B, kalau B bisa diperkecil berarti 10/2, 5/12/2 berarti 5/6. Itu bisa kita tulis menjadi akar C dikali 12 akar C dibagi akar A 12 akar A dikali akar sini 6 B pangkat
5. Oke, itu untuk bagian nomor 3. Kemudian bagian 4 kita kerjakan di sini aja. Bagian 4-nya itu 1 dibagi 4 itu 1 dibagi 3 akar dari X kuadrat Y pangkat 5. Kita tulisin rapi. X kuadrat Y pangkat 5, atau kita bisa tulis menjadi 1 dibagi 3 akar X kuadrat ini menjadi Y pangkat 3 dikali Y pangkat 2, supaya kita bisa sederhanakan menjadi 1 dibagi 3 X kuadrat Y pangkat 3 coret, berarti sini Y, kemudian akar dari 3 Y kuadrat sama dengan 1 dibagi Y dikali 3 akar X kuadrat Y kuadrat. Bagian 4. Kemudian kita pindah ke bagian 5. Bagian 5 bisa di sini. Kita tulis penyelesaiannya supaya kita tahu batasannya. Empat akar 625 dipangkatkan 3. Kalau kita bisa hitung seperti tadi, bisa langsung saja, berarti sini (625) dipangkatkan 3 dipangkatkan 1/4. Nah, kemudian di sini 625 itu 5 dipangkatkan 4 dipangkatkan 3 dipangkatkan 1/4. Ini kan perkalian berlaku hukum komutatif, jadi mau dia posisi sini tetap ini kita coret 4 coret 4 coret, sisa 5/3, atau kita peroleh 125. Nah, itu nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 6 bisa di sini kayak nomor 6 kita punya akar dari 100 X kuadrat Y pangkat 4 semuanya dipangkatkan dengan 5.
kalau kita uraikan 100 itu kan 10 pangkat 2 X kuadrat Y pangkat 5 Y pangkat 4 sorry. Y pangkat 4 semua dipangkatkan dengan 5. Kemudian di sini akar dari kita kalikan saja langsung dengan pangkat, berarti 2 kali 5 sini 10. X pangkat 2 kali 5 berarti sini juga 10. Y 4 kali 5 berarti Y pangkat 20. Berarti kita punya sini sini kan 2. Berarti 10 bagi 2 berarti sini 10 pangkat 5. 10 pangkat 5, 10 bagi 2 berarti sini X pangkat 5. Y pangkat 20 bagi 2 berarti Y pangkat 10. Iya, Y pangkat 10. Oke, itu nomor 6 kita kerjakan. Kemudian kita pindah ke nomor 7. Nomor 7 kita punya tadi 8x kuadrat Y pangkat 6. 8x kuadrat Y pangkat 6 sama dengan kita kalau tulis dalam bentuk pangkat ini berarti 2/8 Y pangkat 6/8. Kita perkecil X pangkat 1/8 bagi 2 4. Y 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. Berarti ini bisa kita kembalikan dalam akar, berarti sini 4, sini X, sini Y pangkat 3. Nomor 8 tadi 15 32 pangkat 10 B pangkat 25. 15 32 A pangkat 10 B an pangkat 5 C an pangkat 25. Kita tahu bahwa kalau sini 15, kalau 32 itu 2 pangkat 5. Ini A pangkat 10, B pangkat 5, C pangkat 25. Kalau kita perkecil berarti kalau kita coret 5 berarti sini 3. Berarti tinggal 2. 10 kita coret dengan 5. Dicoret dengan 5 berarti tinggal, kalau 10 kita coret dengan 5 A pangkat 2. Sini 5 kita coret dengan 5 berarti tinggal B. Ini C 25 kita coret dengan 5 berarti tinggal C pangkat 5. Sehingga kita punya hasil adalah 3 akar pangkat 2 A kuadrat B C pangkat
Oke, itu untuk bagaimana kita menyederhanakan akar. Kemudian nanti kita lanjut dengan bagian yang keenam, yaitu operasi aljabar pada bentuk akar. See you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau pertanyaan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Thank you.